Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Belasan WNA pengunjung Hotel Padang Bay Beach Inn berupaya menyelamatkan diri saat api melalap hotel di Karangasem, Bali ini Minggu malam. 19 WNA yang sedang menginap di hotel ini berhasil keluar lewat balkon hotel dan meluncur turun melalui tiang listrik. Bukan hanya Hotel Padang Bay Beach Inn, api juga meludeskan bangunan Hotel Kerti dan restoran Bilabong. Total ada 20 bangunan yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api baru bisa dikendalikan pada pukul 4 Senin pagi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, arena judi sabung ayam di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digerebek tim polisi. Para penjudi dan pemilik sabung ayam pun lari kocar-kacir. Ratusan penjudi sabung ayam kocar-kacir saat petugas Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di Jalan Raya Legok, Kelurahan Jati Mekar, Jati Asih, Bekasi. Para penjudi yang panik berhamburan dari lokasi dan menerobos pagar seng hingga terlibat kejar-kejaran di kebun kosong. Petugas beberapa kali melepaskan tembakan untuk menghentikan para penjudi yang melarikan diri. Hasilnya 70 penjudi serta puluhan ayam yang digunakan untuk ajang taruhan diamankan. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi mendapatkan laporan warga terkait maraknya judi sabung ayam. Dan untuk mengelabui petugas, pemilik arena judi menutup arena sabung ayam dengan pagar seng seolah-olah lokasi ini merupakan sebuah bedeng. Dari hasil penyelidikan kami dari awal, memang tempatnya cukup tersembunyi dan tertutup. Jadi lokasi ini juga ditutupi seng-seng, ya kan? Padahal sebenarnya ini seharusnya tempat terbuka. Usai didata, ke-70 orang yang diamankan dari lokasi langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya menggunakan 2 truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tiga hari pasca kecelakaan helikopter yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, akhirnya dievakuasi petugas. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama lantaran lokasi jatuhnya helikopter yang cukup curam serta kondisi bangkai helikopter yang dalam posisi terbalik. Sementara itu 3 penumpang korban insiden jatuhnya helikopter kembali mendatangi lokasi. 2 WNA asal Australia dan 1 WNI sudah berangsur pulih pasca dirawat di salah satu rumah sakit. Salah seorang penumpang mengaku kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba. Gonna be happen ya, so nggak pernah ada yang tahu mau ada celaka kan. Dan semua baik-baik aja, dari awal semuanya baik-baik aja, it's fine. It was fun. Pas mau jatuh itu ada pemberitahuan dari pilot nggak untuk bersiap-siap atau gimana? Enggak sih, malah pilotnya itu berusaha untuk nyelamatin nyawanya kita. Sebelumnya sebuah helikopter yang lepas landas dari GWK untuk tor wisata terjatuh di perbukitan di Desa Pecatu. Heli membawa 5 orang termasuk pilot dan kru. Dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melapor. Pemirsa, mobil pengangkut kerbau hasil curian dibakar warga Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara di ruas jalan tol Serang Panimbang, mobil pickup bermuatan ban ludes terbakar. Api menghanguskan sebuah mobil pickup di Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mobil ini sengaja dibakar warga yang kesal karena pengendaranya diduga mencuri seekor kerbau. Sebelumnya warga mencurigai mobil pickup yang melintas membawa seekor kerbau. Saat dicek ke kandang, salah satu kerbau milik warga raib. Sontak warga beramai-ramai mengejar pickup tersebut hingga akhirnya terperosok ke parit. 2 orang dalam mobil kabur saat warga melampiaskan emosinya. Masing kandang gitu Bang. Ternyata begitu dicek masing-masing kandang punya Bapak Amir
hilang. Langsunglah menuju ke TKP gitu kan, menuju ke lokasi kampung Kadu Jami. Begitu nyampe Kadu Jami, kenyataannya betul bahwa itu pemiliknya Abang Amir gitu. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian tersebut dan mengejar 2 pelaku yang melarikan diri. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melapor. Video amatir merekam saat sebuah mobil pickup yang membawa ban terbakar di area pintu keluar tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Korban sebelumnya sempat meminta pertolongan agar api yang membakar mobilnya bisa segera dipadamkan. Namun kencangnya angin membuat api dengan cepat menghanguskan badan mobil. Diduga api berasal dari percikan api yang membakar plastik di bagian belakang mobil. Akibat peristiwa ini puluhan kendaraan tidak dapat melintas dan memilih menunggu api padam. Petugas damkar yang tiba langsung memadamkan api agar tidak menjalar ke area sekitar. Anggota menerima laporan dari Pak Rio kalau nggak salah itu. Pak Rio dan anggota segera meluncur ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya, Jawa Timur. 9 karyawan yang sedang bekerja alami luka bakar. Kobaran api membakar bagian dalam rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya, Jawa Timur. Api cepat membesar lantaran di dalam bangunan terdapat belasan tabung LPG berbagai ukuran serta banyaknya bahan mudah terbakar seperti kardus, plastik, dan kayu. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas LPG. 9 karyawan terluka bakar lantaran saat kejadian proses industri tengah berlangsung. 4 korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar serius, sementara 5 lainnya luka bakar ringan. Penanganan 2 orang dengan luka bakar kurang lebih derajat 2, langsung penanganan awal, kemudian dievakuasi ke rumah sakit Suwandi, terus kemudian ambulan kedua dari rekan-rekan PMI sendiri, penanganan awal juga dengan derajat korban derajat 2. Api padam setengah jam kemudian setelah DPKP Kota Surabaya mengerahkan 10 unit kendaraan damkar. Sementara peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Kenjeran dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang janda muda ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor babak belur diamuk massa di parkiran rumah sakit. Seorang wanita yang berstatus janda, FF, 21 tahun, terekam CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya YU di kawasan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan detik, pelaku FF membawa kabur motor incarannya lalu kabur bersama rekannya. Polisi yang sudah mengidentifikasi kedua pelaku segera menggerebek dan menangkapnya di kawasan Kecamatan Traga. Polisi langsung menangkap FF sementara YU bisa melarikan diri. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T, serta beberapa sepeda motor hasil kejahatan. Ini melakukan 2 orang dengan tersangka nama inisialnya Y. Penangkapan di Traga, beberapa unit motor yang kami angkat dari Polres Bangkalan ke sini. Setelah itu kami membawa juga rekan-rekan tersangka juga, kurang lebih 5 orang. Saat ini polisi masih mengejar pelaku YU yang menjadi otak pencurian. Sementara FF dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Dua pencuri motor ini terekam CCTV saat melarikan diri usai mencuri sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Jalan Setia Dharma Grand Wisata, Kabupaten Bekasi. Sejumlah petugas keamanan dan warga yang ada di sekitar TKP segera mengejar pelaku. Naas salah satu pelaku terjatuh saat dikejar sehingga menjadi sasaran amuk warga. Anggota Polsek Tambun yang mendapatkan laporan segera ke TKP dan mengamankan pelaku dari amukan massa.
Pelaku bersama barang bukti 1 buah kunci letter T dan motor hasil curian segera dibawa ke Polsek Tambun Selatan. Ini pelaku spesialis rumah sakit, jadi sering bermain di rumah sakit dengan cara memantau situasi, terus kalau dia sudah melihat pengendara keluar dari portal dia langsung berbarengan. Nah, terus tadi kita amankan berdasarkan laporan informasi. Kasus ini kini sudah ditangani langsung petugas Reskrim Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi dan berusaha mengejar 1 pelaku yang masih buron. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polda Jawa Barat menangkap 5 pelaku penipuan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Komplotan ini menipu warga asal Jawa Barat dengan modus penjualan paket usaha pakaian di media sosial. Pelaku awalnya memasarkan paket usaha celana dengan harga Rp200.000 hingga korban yang tergiur langsung mengirimkan uang ke rekening pelaku. Pelaku lainnya kemudian berpura-pura sebagai petugas bea cukai yang menghubungi korban dan menyebut paket usaha yang dibelinya bermasalah. Korban pun diminta terus mengirimkan uang hingga totalnya mencapai Rp200 juta. Korban baru sadar ditipu setelah nomor kontaknya diblokir pelaku. Berbekal sejumlah bukti, korban kemudian melapor ke Mapolda Jawa Barat. Antara korban dan pelaku, terus kemudian 4 hari kemudian ada yang menghubungi dari pihak bea cukai, di mana pihak bea cukai menghubungi mengiming-imingi bahwa ada barang yang tertahan di bea cukai, ya, sehingga korban mentransferkan sejumlah uang yang kemudian terus-menerus sehingga korban mengalirkan uangnya kepada pelaku. Kini kelima pelaku dibawa ke Direskrimsus Polda Jawa Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Wahana wisata air gratis perosotan Bendungan Pleret Semarang yang viral selama musim libur sekolah akhirnya resmi ditutup. Penutupan dilakukan petugas gabungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan aparat Kecamatan Semarang Barat serta TNI Polri. Menggunakan pengeras suara, petugas meminta warga yang sedang bermain untuk bubar. Petugas terpaksa menutup lokasi agar tidak lagi digunakan karena sangat berbahaya. Selain itu, pihak BBWS menegaskan bahwa bendungan bukan area untuk bermain. Bahkan usai viral bahkan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan, yakni kemacetan lalu lintas dan sampah. Selain itu, korban dari bermain perosotan terus berjatuhan hingga mengalami luka-luka. Untuk itu, petugas terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bahwa ini bukan merupakan suatu tempat wisata, karena publik ini memang dianggap ini wisata gratis. Tapi ini kan sesuatu yang menyimpan potensi bahaya yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Bendungan Pleret merupakan bendungan tertua di Indonesia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an dan kini telah berusia lebih dari 140 tahun. Bendungan Pleret berfungsi sebagai pengendali air aliran sungai Kaligarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemancing nekat menggunakan jalur sepeda motor Jembatan Suramadu sebagai lokasi pemancingan. Aksi para pemancing ini membahayakan pengguna jalan. Jalur sepeda motor di atas Jembatan Suramadu dipadati para pemancing pada malam hari. Aktivitas yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini pun membuat para pengendara resah. Demi kenyamanan dan keselamatan para pengendara, polisi akhirnya membubarkan paksa para pemancing tersebut. Mereka kemudian diperiksa satu persatu, baik barang bawaan hingga surat-surat kendaraan. Pemancing yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan akhirnya ditilang. Ini pemancing semua, dan jumlahnya sangat banyak di luar ekspektasi kami, ternyata amat sangat banyak. Jadi seharusnya ini tidak boleh kan? Ya tidak boleh, ini kan peruntukannya jembatannya jalan bebas hambatan. Jadi sebelum terjadi kecelakaan atau yang lainnya, kami lakukan antisipasi. Polisi menghimbau para pemancing tidak lagi menjadikan Jembatan Suramadu sebagai lokasi pemancingan. Jika terulang, maka akan diberikan sanksi lebih tegas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Acara petik laut di wilayah Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berlangsung meriah.
Warga yang sehari-hari bekerja mencari ikan terjun dari perahu berebut makanan dan ikan. Karena banyaknya warga, tempat makanan dan ikan pun roboh. Ritual selamatan laut ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang berlimpah. Selamatan desa. Sama desa. Iya. Apa tujuannya itu, Pak? Agar nelayan banyak ikannya itu nanti, Pak? Oh, kemungkinan gitu. Tapi ramai tadi, Pak? Waduh, penuh. Mulai dari ujung sana sampai mentok itu penuh semua. Sebelumnya ratusan nelayan pantai pesisir kota Pasuruan berbondong-bondong membawa sesaji ke tengah laut dengan menaiki perahu warga melarung kepala sapi sejauh 3 mil dari daratan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sepasang suami istri dipaksa memakan cabai yang dicuri dari kebun milik warga di Blitar, Jawa Timur. Pemilik kebun mendapati kedua pelaku memetik 7 buah cabai tanpa izin. Warga memaksa sepasang suami istri memakan cabai yang mereka curi di Desa Karangrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, Pak Sutri ini ketahuan pemilik lahan memetik cabai tanpa izin di salah satu kebun warga. Warga melaporkan Pak Sutri ini pihak kepolisian sektor Garum. Saat diperiksa, Pak Sutri ini mengaku sedang mencari siput dan memetik 7 buah cabai untuk membuat sambal. Mencari bekecot di lahan persawahan, terdapat ada tanaman lombok dan saat itu pemilik lahan tersebut memang sedang menunggui lomboknya karena situasi saat ini harga cabai sangat tinggi. Setelah dimediasi, kasus ini pun diselesaikan secara damai mengingat kedua pelaku hanya mengambil 7 buah cabai. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Stok minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di Pasar Tebet, Jakarta Selatan masih dibatasi. Sementara di Lombok Timur, sejumlah mama justru bisa mendapatkan minyak goreng dengan menukarkan sampah plastik. Kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita mencapai Rp15.700 yang awalnya Rp14.000 berimbas ke pedagang. Saat ini stok pedagang masih dibatasi setiap harinya hanya 2 dus atau 24 kemasan. Kondisi ini juga meresahkan para pembeli. Sementara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, emak-emak bisa mendapatkan minyak goreng dengan menukarkan sampah plastik. Setelah mendapat minyak goreng, emak-emak diberikan edukasi untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Desa Anjani yang menyasar target 10 sekolah yang ada di Desa Anjani. Tapi masih untuk hari ini masih 4 sekolah yang bisa dijangkau oleh TPS 3R Desa Anjani. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi kelompok pemuda dari TPS 3R Desa Anjani untuk mengurangi sampah plastik sekaligus membantu warga di tengah melambungnya harga minyak goreng. Tim iNews melaporkan.